Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 166 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran besar di puncak pegunungan gurun mencapai puncaknya ketika Yan, penguasa api suci tanah, berhadapan dengan Zuowe dari klan iblis darah yang melepaskan kekuatan terlarangnya, darah emas iblis. Kekuatan suci dan kekuatan iblis saling bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Meskipun Yan berhasil menekan sebagian besar kekuatan jahat itu, Zuowe mengorbankan dirinya untuk melancarkan serangan terakhir yang ditujukan kepada Guang Muxianxi. Namun, Xiaoyan dengan nekat memutus kendali atas kekuatannya sendiri dan melompat ke medan pertempuran, menyelamatkan Guang Muxianxi dari kematian. Bersama Long Yi, dia berusaha menahan energi darah yang meluap. Tetapi kekuatan iblis itu terlalu besar. Dalam ledakan terakhir yang menghancurkan, Xiaoyan menerima serangan mematikan dari darah emas iblis. Energi jahat yang meresap ke dalam tubuhnya. Suara teriakan panik menggema di udara. Sanling tidak lagi memedulikan keselamatannya sendiri. Tubuhnya seketika melesat seperti kilat menuju arah di mana Xiaoyan terjatuh. Sesaat sebelumnya tubuh Xiaoyan telah dihantam oleh darah emas iblis darah hingga pikirannya kehilangan kendali sesaat. Dalam sepersekian detik berikutnya, energi jahat itu langsung menyusup masuk ke dalam tubuhnya. Nafasnya menjadi kacau. Kekuatan di dalam tubuhnya tak lagi dapat dikendalikannya sendiri. Seketika darah segar memancar keluar dari mulutnya. Lalu tubuhnya roboh tak berdaya. Xiaoyan, teriak Guang Muxianxi dan Yan hampir bersamaan. Sebelum sempat mereka bergerak, suara tawa dingin yang dipenuhi kebencian menggema di seluruh ruangan pertempuran. Hari ini aku memang kalah. Namun berilah aku waktu, ketika aku kembali, kematian kalian akan menjadi penebusnya. Tawa mengerikan itu menggema lama, hingga seluruh kabut hitam dan badai darah yang dibentuk oleh Zuowe, sang iblis darah, perlahan lenyap terbakar oleh kekuatan api suci Yan. Dalam waktu singkat, semuanya lenyap tanpa jejak, seolah tak pernah ada. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa setetes darah berwarna merah tua yang ditinggalkan oleh iblis darah itu masih berdenyut pelan di tanah, seolah sedang memanggil sesuatu yang tidak diketahui. Yan memaki dengan nada geram, wajahnya dipenuhi rasa kesal. Sial, tidak kusangka dia akan memilih mengorbankan diri di saat terakhir. Tubuhnya berkelebat cepat menuju Xiaoyan. Di sana Sanling sedang menopang tubuh pemuda itu dengan wajah penuh cemas, menyalurkan kekuatan murninya untuk menenangkan energi liar dalam diri Xiaoyan sambil terus mengucap kata maaf dengan suara bergetar. Dengan suara lemah, Xiaoyan berbicara pelan. Sanling, tidak perlu merasa bersalah. Aku telah menerima cairan jiwa. Tentu aku akan memenuhi janjiku padamu. Namun gadis itu menggigit bibir. Matanya yang basah menatap penuh penyesalan. Xiaoyan, maafkan aku. Aku tahu, tadi kau sebenarnya bisa melarikan diri. Jika bukan karena ayahku, kau tidak akan... Xiaoyan tersenyum samar meski wajahnya pucat pasi. Tenanglah, aku tidak apa-apa. Tidak lama berselang, San Yao, Cixing dan Guang Muxianxi telah tiba di tempat itu. Xianxi mengatakan, biar aku yang memeriksanya. Sanling segera mengangguk dan menyerahkan Xiaoyan ke tangan ayahnya. Ayah, tolong selamatkan dia. Guang Muxianxi menerima tubuh Xiaoyan dengan serius, lalu mengalirkan kekuatan jiwa untuk membuat tubuh pemuda itu berbaring lurus di udara. Tenangkan dirimu, ucapnya pelan. Namun baru saja kekuatan jiwanya menyusuri tubuh Xiaoyan, wajah Guang Muxianxi langsung berubah. Dia merasakan sesuatu yang sangat tidak wajar. Suara kain robek terdengar pelan. Dalam sekejap, pakaian di dada Xiaoyan terbuka, memperlihatkan kulitnya yang kekuningan dengan garis berwarna ungu keemasan yang melintang di tengah dada. Garis itu tampak berdenyut pelan, seolah memiliki kehidupan. Guang Muxianxi menatapnya dengan terkejut. Benar, ini adalah darah emas iblis darah. Yan yang berdiri di sampingnya juga menatap dengan serius. Ekspresinya kian berat. Meskipun seluruh sisa kekuatan iblis darah telah dimusnahkan di pegunungan ini, tidak ada secuil pun kegembiraan yang tampak di wajah mereka. Sanling yang menyaksikan perubahan ekspresi mereka mulai merasa cemas. Darah emas iblis darah. Apa sebenarnya itu? Guang Muxianxi menarik nafas dalam sebelum berbicara. Sanling, mundurlah sedikit. Darah emas iblis darah adalah salah satu teknik paling beracun milik ras iblis darah. Dia terbentuk dari darah seumur hidup penggunanya, dipadu dengan ritual terlarang hingga tercipta energi jahat yang mampu menembus tubuh musuh. Begitu energi itu masuk ke dalam tubuh seseorang, maka kematian adalah akhir yang pasti. Guang Muxianxi menghela nafas berat, matanya suram. Tidak kusangka, kekuatan yang dimiliki oleh Zuowe telah mencapai tingkat sedemikian rupa.
Xiaoyan yang mendengarnya menatap serius, kemudian bertanya dengan suara rendah, "Senior, mengapa aku tidak merasakan apa-apa dari energi itu setelah masuk ke tubuhku?" Kuan Musiansi menatapnya. "Itu hal yang wajar. Darah emas iblis darah adalah racun yang tertidur lama. Dia tidak langsung membunuh penggunanya, melainkan perlahan menggerogoti hati dan jiwa. Saat dia meledak, rasa sakit yang ditimbulkannya akan membuat seseorang lebih memilih mati." Xiaoyan mengepalkan tangan dengan kuat. "Apakah tidak ada cara untuk menghilangkannya?" Kuang Musiansi menggeleng perlahan. "Tidak mungkin. Energi itu telah menyatu dengan jantung dan bahkan rohmu. Jika dipaksa dihapus, tubuhmu akan hancur seketika. Untuk saat ini aku belum menemukan cara untuk menyingkirkannya." Ian melangkah maju, menatap Kuan Musiansi di depannya dengan pandangan hormat. "Tuan, manusia ini telah menolong kita. Dia bahkan melindungi putrimu ketika nyawanya sendiri terancam. Aku percaya kekuatan api suci ini pantas menjadi miliknya." Kuan Musiansi tersenyum samar. "Api suci ini adalah milikmu, dan siapapun yang kau percayakan kepadanya bukan urusanku." Namun sejenak kemudian dia menatap Xiaoyan dengan penuh makna. Pemuda ini memang memiliki semangat yang mengingatkanku pada masa mudaku. "Xiaoyan, sebelumnya aku telah berjanji akan menyerahkan api suci padamu setelah melewati ujian. Sekarang, tindakanmu telah membuktikan keberanianmu. Maka, mulai hari ini, api suci itu menjadi milikmu." Xiaoyan tertegun sesaat, tidak menyangka bahwa niatnya menolong justru berbuah keberuntungan yang besar. Yan kemudian berbicara dengan nada serius, matanya memancarkan kewaspadaan. "Namun ingat, racun darah emas iblis darah di tubuhmu sangat berbahaya. Jika sampai diketahui oleh siapapun di benua Dodi, mereka pasti akan menganggapmu sebagai keturunan iblis dari luar wilayah. Selama kekuatanmu belum cukup, jangan pernah memperlihatkan tanda itu di dadamu." Xiaoyan mengangguk hormat, lalu menunduk. "Terima kasih atas peringatan dan bimbingan para senior." Kuan Musiansi menatapnya dengan lembut, seolah melihat masa depan yang jauh di depan. "Waktuku tidak banyak, izinkan aku bekerja sama dengan api suci untuk menyegel darah emas iblis darah di tubuhmu sementara waktu. Walau ini bukan solusi abadi, setidaknya dapat menahan bahayanya." Dia berhenti sejenak, kemudian menambahkan dengan suara pelan, "Aku tahu tubuhmu menyimpan rahasia besar. Suatu hari nanti, kau mungkin akan menjadi manusia pertama yang mampu menanggung 2 atau bahkan lebih api suci sekaligus. Namun ingat baik-baik, sebelum kau mencapai tingkat Dodi bintang 8, jangan sekalipun memaksa berhadapan langsung dengan energi ini. Jika melanggar, kau sendiri yang akan menanggung akibatnya." Xiaoyan mengangguk, matanya berkilat dengan tekad baru. Meski dirinya telah dicap dengan kutukan mematikan, namun keberuntungan besar juga menghampirinya. Kini, untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan jarak yang begitu dekat dengan kekuatan api suci. Di puncak tertinggi pegunungan gurun, Xiaoyan dan Yan duduk bersila, menstabilkan aura mereka dengan penuh kehati-hatian. Proses penelan api suci bukanlah hal yang mudah. Satu kesalahan kecil saja dapat membawa pada kehancuran mutlak. Sementara itu, San Yao dan Sang Ling tengah berbincang hangat dengan Kuan Musiansi. Hubungan ketiganya memang rumit dan sulit dijelaskan. Namun suasana di antara mereka terasa lebih tenang daripada sebelumnya. Sementara itu di tempat lain, langkah kaki terdengar menaiki tangga batu menuju puncak. Beberapa sosok lainnya akhirnya tiba di sana. Xiaoyi menatap puncak pegunungan yang menjulang di hadapannya. Sorot matanya yang tajam dan jernih tampak sebersit kesedihan. "Apakah kakak Xiaoyan sedang dalam bahaya?" ucapnya dengan suara bergetar. Sejak momen ketika kekuatan darah iblis emas menyerang tubuh Xiaoyan, dia turut merasakan nyeri yang luar biasa. Seolah jiwanya sendiri terkoyak. "Xiaoyi, ada apa?" tanya Mu Yingying yang berdiri di belakangnya. "Aku tidak apa-apa, tapi aku bisa merasakan dengan pasti bahwa aura kakak Xiaoyan ada di puncak pegunungan ini. Hanya saja, aku tidak tahu apakah dia sedang menghadapi sesuatu." Xiaoyi menatap tajam ke depan, kemudian mengatakan, "Kita percepat langkah." Mu Yingying mengangguk, "Aku juga merasakannya. Ada sesuatu yang sangat jahat di puncak ini. Namun, anehnya, aura itu kini menghilang. Tidak mungkin Xiaoyan dapat memusnahkannya sendiri. Mungkinkah?" Mu Feng yang memanggul pedang kayu di punggungnya mengerutkan kening dan menatap ke arah puncak. Itu tidak masuk akal. Aura itu sangat kuat, bukan sesuatu yang bisa dihapus begitu saja. Xiaoyi tiba-tiba memotong. "Tidak ada gunanya menebak, lebih baik kita lihat sendiri." Dalam sekejap, keempat sosok itu berkelebat cepat, menembus angin menuju puncak tertinggi. Hanya dalam beberapa helaan nafas, mereka telah tiba di tepi puncak dan berhenti sejenak, menatap pemandangan luas yang terbentang di hadapan mereka.
Xiaoyi segera merasakan sesuatu. Dia menajamkan pandangan dan menemukan sosok yang dikenalnya. Itu kakak Xiaoyan, serunya dengan nada khawatir. Namun begitu melihat lebih dekat, ekspresinya berubah tegang. Tubuh Xiaoyan setengah telanjang. Kulitnya berwarna kekuningan dengan otot yang menegang sempurna. Namun yang paling mencolok adalah luka merah menyala di dada. Garis darah yang menjalar dari leher hingga ke jantung membuatnya tampak aneh sekaligus mengerikan. Itu benar-benar kakak Xiaoyan. Cepat, kita lihat ke sana, seru Xiaoyi. Tanpa menunggu yang lain, dia berkelebat menuju Xiaoyan. Berhati-hatilah, ada beberapa aura kuat di sini, ucap Mu Yingying dengan suara berat sebelum ikut melesat. Pada saat yang sama, Tuan Mu Xianxi yang tengah berbincang dengan Sanling mendadak menoleh. Dia merasakan beberapa kekuatan lemah mendekat dengan cepat. Menarik, salah satu aura itu sangat mirip dengan aura anak manusia itu. Gumamnya pelan. Sanling memandang ayahnya dengan heran. Apa yang terjadi? Huang Mu Xianxi melepaskan sisa kekuatan jiwanya untuk menutupi Sanling, Sanyao dan Cixing. Di sisi lain, Xiaoyan yang sedang bermeditasi tiba-tiba merasakan kehadiran aura yang familiar. Dia membuka matanya perlahan, menatap ke arah datangnya energi itu. Xiaoyi, serunya dengan gembira. Dia berdiri dengan tergesa. Kakak! Xiaoyi berteriak dan langsung berlari ke arahnya. Tanpa ragu dia memeluk Xiaoyan dengan erat. Xiaoyan batu kecil. Tenanglah, dia orang kita. Dia menatap ke arah Huang Mu Xianxi yang memandang dengan tatapan tajam penuh tanya. Xiaoyan segera menjelaskan, karena dia tahu meski hanya tersisa kekuatan jiwa, sosok ini tetaplah seorang dosian sejati yang tidak boleh diremehkan. Xiaoyi kemudian menatap luka di dada Xiaoyan. Kakak, apa yang terjadi dengan tubuhmu? Xiaoyan menjawab perlahan, itu adalah darah iblis dari ras jahat luar wilayah. Dia pun menceritakan seluruh peristiwa yang menimpanya. Mendengar itu, Xiaoyi mengepalkan tangan dan menggeram. Bangsat, aura panas di tubuhnya meledak. Api yang membara seperti gunung berapi yang siap menyembur keluar. Tenangkan dirimu, aku masih hidup bukan? Xiaoyan tersenyum lemah. Dia tahu kemarahan itu lahir dari rasa peduli yang mendalam. Namun Xiaoyi menatap tajam ke arah Huang Mu Xianxi. Orang tua, kalau kau tidak bisa menyembuhkan kakakku, aku akan membakar seluruh pegunungan ini. Huang Mu Xianxi menatapnya dengan tenang dan tersenyum samar. Oh, silakan coba kalau berani. Aku ingin tahu bagaimana kau akan membakar gunungku. Xiaoyi terdiam, namun sorot matanya masih menyala penuh amarah. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari sosok di depannya, meski hanya berupa bayangan spiritual. Tiba-tiba, tawa ringan menggema dari segala arah. Menarik sekali. Siapa sangka manusia ini bisa mendapatkan pengakuan dari roh api. Xiaoyi menoleh tajam. Siapa itu? Sosok Yan melangkah keluar dari balik cahaya api. Tenang, itu aku. Xiaoyi terkejut. Api suci? Sebagai roh api sejati, dia mengenali keberadaan itu. Api suci, makhluk yang hanya muncul dalam legenda. Dikatakan setara dengan roh api tertinggi. Kalau begitu, mengapa kau tidak membantu menekan darah iblis di tubuh kakakku? Jika itu meledak, akibatnya akan fatal. Ucap Xiaoyi dengan suara dingin. Yan tersenyum samar. Aku memang berniat melakukannya. Namun ada satu hal yang masih kurang. Tanpa benda itu, sekalipun aku rela memberikan api suci ini, dia tidak akan mau menurut. Xiaoyi mendesak. Benda apa itu? Katakan, aku akan segera mencarinya. Yan menghela nafas pelan sebelum menjawab. Itu adalah kristal api suci. Xiaoyi tertegun. Dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Apa itu kristal api suci? Sebelum dia sempat bertanya lebih jauh, suara lembut dan jernih terdengar di belakangnya. Apakah yang Tuan maksud adalah benda ini? Semua menoleh. Di tangan gadis itu, sebuah kristal merah menyala memancarkan cahaya suci. Berkilau seperti nyala api yang hidup. Tatapan Xiaoyan terpaku erat pada sosok itu. Perempuan tersebut yang mengenakan gaun biru bukan lain adalah Mu Yingying. Kristal di depannya memancarkan cahaya merah menyala, dikelilingi oleh pusaran api yang luar biasa panas. Yan yang berada di sisi lain menatap dengan serius. Wajahnya yang semula dipenuhi senyum perlahan membeku. Matanya menatap tajam pada kristal di depan sosok itu. Kristal api suci, ucapnya. Namun belum sempat siapapun bergerak, kristal itu mendadak bergetar hebat. Benda itu tiba-tiba melepaskan diri dari kendali Mu Yingying dan terbang lurus ke arah Yan. Yan tersenyum tipis, seolah telah memprediksi hal itu sejak awal. Tampaknya dugaanku benar. Kristal api suci ini memang milik api suci itu. Mu Yingying mencoba menggapainya kembali, namun tangannya hanya meraih kehampaan. Wajahnya berubah tegang. Yan menatap lembut ke arahnya.
lalu bicara perlahan. Kau tidak apa-apa. Kristal itu melayang di atas telapak tangannya, bergetar lembut seperti anak kecil yang manja. Cahaya merah menyilaukan memancar darinya. Namun di balik kilau itu, tampak samar-samar semburat kabut hitam yang jahat merayap keluar. Melihat hal itu, Kuang Musyansi melangkah maju, menatap serius ke arah kristal tersebut. Telah terkorosi sedemikian parah, ucapnya. Kedua tokoh besar itu saling bertukar pandang, seakan sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Akhirnya, Kuang Musyansi menarik nafas panjang, kemudian tersenyum dengan tenang. Sudahlah, biarkan aku yang menanganinya. Keadaan tubuhku sudah tidak akan bertahan lama. Jika ini bisa menyelamatkan anak muda itu, maka pengorbanan ini sepadan. Yan segera berseru dengan cemas. Tetapi tuanku, Kuangmu memotong ucapannya dengan suara tenang. Tidak ada tetapi. Ingatlah, lindungi mereka dengan baik untukku. Yan menggertakkan gigi, lalu menunduk dalam. Baik tuanku. Sementara itu, Sanling yang berdiri di sisi lain menyadari sesuatu yang buruk tengah terjadi. Wajahnya memucat. Ayah, apa yang hendak ayah lakukan? Kuang Musyansi menatap lembut putrinya itu. Sanling, kau dan Sanyao harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Aku memang bukan ayah yang baik. Tetapi ketahuilah, ayah akan selalu mencintai kalian. Sanling menggigit bibirnya. Matanya bergetar oleh emosi. Aku akan menjaganya. Aku berjanji. Xiaoyan yang berada tidak jauh dari sana menatap pemandangan itu dengan hati hangat. Dia belum sempat mengucapkan sepatah kata pun ketika Mu Yingying mendekat dengan wajah cemas. Xiaoyan, apakah kau tidak apa-apa? Tanyanya sambil menatap luka besar di dada pemuda itu. Xiaoyan tersenyum samar. Aku baik-baik saja, tapi kalian, sepertinya kekuatan kalian meningkat cukup pesat. Dia menatap Mu Yingying, Ludi, Xiaoyi dan Mu Feng. Ketiganya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Jelas mereka telah memperoleh banyak keuntungan selama di pegunungan gurun ini. Mu Yingying menunduk sedikit pada Yan. Tuan senior, kristal api suci telah kami peroleh. Mohon bantuannya untuk menolong Xiaoyan. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin kami. Yan terkekeh ringan, gadis yang tajam dan berani. Baiklah, tapi terima kasih atas kristal api suci ini. Oh ya, bagaimana dengan iblis darah itu? Mu Yingying tersenyum samar. Tubuhnya dilingkupi api biru suci yang menyala lembut. Iblis darah itu telah kuhapuskan sepenuhnya. Kedua mata Yan dan Kuang Musyansi sontak menyipi. Api suci biru, gumam mereka bersamaan, terkejut atas kekuatan yang dirasakannya. Keduanya saling bertukar pandang, seolah menyadari sesuatu. Kekuatan api suci ini bahkan lebih kuat dari punyaku sendiri. Tidak heran dia mampu mengalahkan iblis darah itu. Namun Kuang Musyansi sedikit mengernyit, matanya menatap tajam pada Mu Yingying. Entah mengapa gadis ini terasa agak aneh. Meski demikian, keduanya akhirnya menggeleng pelan. Biarlah, segalanya berjalan sesuai takdir. Tiba-tiba, Kuangmu berkata kepada Yan, berikan padaku. Yan menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Dia menyerahkan kristal api suci yang telah terkorosi kepada sang raja pegunungan gurun itu. Semua mundur, perintah Kuang Musyansi dengan suara dingin. Tubuhnya seketika dipenuhi cahaya suci menyilaukan. Yan menatapnya dengan mata yang mulai basah, memahami dengan jelas apa yang hendak dilakukan oleh tuannya. Kuang Musyansi sedang membakar sisa kekuatannya demi menyingkirkan kotoran iblis dari dalam kristal itu. Ledakan demi ledakan energi terdengar menggema. Kristal api suci bergetar hebat. Darah iblis di dalamnya terus ditekan oleh kekuatan suci yang luar biasa. Namun untuk sepenuhnya memurnikan benda itu secara alami, akan butuh waktu sangat lama. Dan waktu bukanlah sesuatu yang mereka miliki. Sanling menatap ayahnya yang diselimuti cahaya. Air mata menetes di pipinya, namun senyum baru menghiasi wajahnya. Ayah, bagiku engkau akan selalu menjadi ayahku dan seorang raja sejati. Beberapa saat kemudian, sinar di sekeliling kristal itu perlahan mereda. Segalanya menjadi hening. Kuang Musyansi, sang penguasa pegunungan gurun, kini lenyap. Tubuhnya menghilang perlahan, seperti kaca yang retak dan menguap menjadi cahaya. Yan berlutut, menunduk dalam-dalam ke arah tempat sosok itu menghilang. Selamat jalan, tuanku. Xiaoyan pun menunduk hormat. Selamat jalan senior. Yan bangkit perlahan, menatap kristal api suci yang kini telah kembali jernih. Darah iblis telah sepenuhnya tersingkir. Sekarang giliranmu, anak muda. Dia menatap Xiaoyan dengan ekspresi serius. Aku adalah pemilik api suci generasi ini. Namun aku hanya bisa memberimu kesempatan untuk mencoba menaklukkannya. Dan kesempatan itu hanya satu kali. Jika gagal, tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Dengan resiko sebesar itu, masihkah kau berani mencoba?
Tatapan Xiaoyan menyala penuh semangat. Kesempatan seperti ini mana mungkin kutolak. Cahaya dalam matanya berkilat. Pancaran tekad membara keluar dari dirinya. Dia tahu sejak melangkah ke benua Dodi, jalan menuju puncak masih panjang. Namun dengan mantra pembakaran di tangannya, dia memiliki cara untuk mempercepat segalanya. Asal sanggup menahan penderitaan luar biasa dalam menaklukkan api suci ini. Yan pun tersenyum puas. Anak muda yang berani. Bagus. Meski mendapatkan pengakuan kristal api suci bukan perkara mudah, setidaknya kau memiliki nyali yang layak diuji. Mo Yingying menatap Xiaoyan, kemudian berbicara dengan lembut. Langkah pertama untuk menaklukkan api suci adalah memperoleh pengakuan dari kristal api suci itu sendiri. Xiaoyan menatap ke arah kristal yang kini berada di tangan Yan. Baiklah, mari kita mulai. Kristal itu memancarkan cahaya merah menyala. Keindahannya bagaikan permata api yang memancarkan kekuatan tak berujung. Suhu di sekitarnya naik dengan cepat, menandakan bahwa ujian sejati Xiaoyan telah dimulai. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.